kita bisa membayangkan bagaimana agungnya, bagaimana sholat itu menjadi istimewa. Karena perintah sholat itu kan istimewa. Kalau puasa kan diperintahkan di bumi. Ibadah-ibadahnya diperintahkan, tapi sholat diperintahkan langsung di langit ketujuh, di Sidratul Muntaha. Ini kan istimewa, ibadah yang paling istimewa. Makanya amalan yang paling pertama dihisap nanti itu adalah sholat. Di padang mahsyar yang pertama kali dihisap adalah sholat. Kan? Ini diwajibkan sholat. Sholat itu adalah yang tadi dikatakan oleh Syukur, adalah berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, alhamdulillah, wa syukurillah, nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, pada pagi hari ini, dalam perjumpaan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, keselamatan, kemudian juga diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam silaturahmi ini, salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setianya, kemudian dapat syafaatnya dari Rasulullah SAW. Ya baik, ya sekarang kita mengenai sholat saja dulu ya. Ya sholat. Ya. Sholat ya. Tentu saja mengenai sholat itu sejarahnya diperintahkan sholat waktu Isra dan Mi'raj ya. Itu malam sebelum 5 tahun hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Rasulullah SAW juga bersabda di sini ada ya. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala furidat ala Nabi sallallahu lailata usri bihi khamsina summa nufisat hatta ju'ilat khamsan. Summa nudi ya Muhammad innahu la yubaddalul qawlu ladayya wa inna laka bihadhil khamsi khamsin. Rahu Ahmad wa Nasai wa Tirmuzi wa Sohahahu fi Nailul Autor. Yang artinya dari Anas bin Malik, ia berkata diwajibkan sholat itu pada Nabi SAW pada malam Isra 50 kali, kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, ya Muhammad, sungguhnya tidak diganti atau diubah ketetapan itu di sisiku, dan sungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Nah itu mengenai riwayat sholat ya. Jadi pada saat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari masa umat-umat terdahulu itu 50 waktu diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 5 waktu, gitu ya. Lalu apa pengertian sholat? Menurut bahasa Arab adalah doa, ya. Sedangkan menurut istilah sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat itu apa? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri wa mukhtamatun bitaslim. Yang artinya beberapa pekerjaan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kita lanjutkan ya. Ayat-ayat tentang sholat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, gitu kan ya. Sesungguhnya salat atas orang-orang mukmin itu adalah sudah ditentukan waktu-waktunya ya, atas orang-orang yang beriman. Jadi salat memang sudah ada waktunya seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan begitu ya. Salat itu sebagai penolong bagi kita ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, itu Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat itu ya sebagai penolong. Karena apa? Ya. Sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, Al-Baqarah ayat 45. Maka orang-orang yang sholat itu ya, tidak boleh orang yang sholatkan dalam keadaan mabuk ya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, la taqrabus sholata, jangan kamu sholat. Wa antum sukara, padahal kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan ya. Oke, kita lanjutkan ya.
Jadi salat itu tadi di dalam surat An-Nisa ayat 43 tidak boleh dalam keadaan mabuk, juga dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau dari tempat buang air atau telah menyentuh perempuan dan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi kalau tayamum itu muka dan tangan yang disapu dengan debu yang kering gitu ya. Dengan tanah. Jadi jangan mabok, kemudian jangan junub. Kalau junub tidak ada air, maka kata Allah ketika akan sholat itu ya tayab. Ya jangan lupa ketika selesai sholat itu harus zikir ya. Artinya zikir itu walaupun sunnah, tapi ada dalam Al-Quran perintahnya. Faiza qadatimus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wala junubikum. Faizat ma'antum fa'aqimus shalah inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Ya. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat pada waktu-waktu berikutnya. Karena sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan. Nah ini mengenai sholat ya dari Allah. Jadi ada zikir-zikir sholat itu. Terserah zikirnya mau berdasarkan tuntunan yang ada di buku. Apa mau sendiri gitu. Atau berdasarkan hadis-hadis langsung. Kemudian ada sholatnya orang munafik. Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala difirmankan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una nasa wa la yazkurunallaha illa qalila gitu. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka dan apabila mereka berdiri untuk sholat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat itu di hadapan manusia. Ya. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Jadi kalau orang munafik itu begitu sholatnya ria ya dan malas gitu. Maka ciri-ciri orang munafik itu ya malas sholat diantaranya ya. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142 gitu. Kemudian di dalam hadis juga bagaimana orang munafik itu sholat. Di dalam hadis juga kan disebutkan sholat bagi orang-orang munafik itu. Di sini sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan sholat, tentu saja mereka akan mendatanginya sekalipun dalam keadaan merangkak. Inna askola sholati alal munafikina sholatul isya. Sungguhnya yang paling berat bagi orang munafik itu untuk sholat yaitu sholat isya. Wa sholatul fajri dan sholat subuh. Jadi apabila mereka memang tahu keutamaan sholat, pasti dia akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Ini dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Jadi orang munafik itu sholatnya pasti malas. Yang kedua malas sholat isya dan malas sholat subuh. Jadi kalau ada di antara kita malas sholat isya dan sholat subuh, nah ini kita termasuk gitu ya dalam kaitan ciri-ciri orang munafik lah. Ya walaupun ayatul munafikin salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona gitu. Tapi dalam hadis ada tambahan bagaimana sholatnya orang munafik ya malas. Dalam Al-Quran disebutkan malas. Kalau dalam hadis kan tadi dikatakan sholat isya dan sholat subuh gitu. Berat banget. Jadi mana nih yang pada malas sholat isya sama sholat subuh. Terutama jamaah, sholat berjamaah ya. Itu berarti ada kaitannya dengan sifat-sifat kemunafikan pada diri kita gitu ya. Nah itu mengenai sholat. Ya, tul jamaah abdullu min sholatil fardhi kan gitu dalam hadis. Sholat jamaah itu kan lebih bagus daripada sholat sendirian. Sering-sering kita melaksanakan sholat sendirian. Nah itu kan yang jadi bermasalah gitu di antara kita. Sering sekali kita melaksanakan sholat dengan sendiri-sendiri. Nah ini harus kembali kepada keutamaan-keutamaan sholat yang harus kita lakukan gitu. Maka sholat itu merupakan pembeda ya antara orang yang kafir dengan yang bukan. Di dalam hadis dikatakan ya hadis Tabrani dengan sanad yang sahih bainal abdi wa bainal kufri wal iman as-sholatu fa iza tarakaha
faqad asyrok gitu. Nah, ini lebih parah lagi, katakan musyrik. Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya maka dia melakukan kesyirikan. Itu hadis riwayat Tabrani, faqad asyrok ya. Ada lagi yang mengatakan al-farqu bainal iman wal kufri tarkus sholah. Jadi pembeda antara iman dengan kafir itu adalah meninggalkan sholat gitu dalam hadis yang lain gitu. Tapi dalam Tabrani mengatakan asyrok maka dia musyrik ya. Nah mudah-mudahan kita tidak termasuk orang kafir dan juga tidak termasuk orang musyrik apabila kita melaksanakan sholat. Maka hadis juga mengatakan hadis yang lain apa sih sebetulnya sholat itu memiliki fungsinya? As-sholatu imaduddin baman aqomah faqad aqomaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya maka sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa merobohkannya maka sungguh ia telah merobohkan agama. Meninggalkannya maksudnya ya, dia akan meninggalkan agama. Kan begitu merobohkan agama ya, nauzubillah min dzalik. Jadi di antara kita sebaiknya jangan sampai salat itu ditinggal. Maka meninggalkan salat itu adalah sama saja kita merobohkan agama. Nah ini yang tidak dikendaki oleh Rasulullah SAW ya. Di lain sisi maka Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah ya sebagaimana aku melaksanakan salat. Nah ya itu seperti itu. Bagaimana salat Rasulullah SAW? Nanti dibahaslah ya. Seperti apa? Ini salat secara umum aja ya. Lalu waktu salat ya, akimi sholata lidluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi sholat itu dari siang gitu ya. Artinya mulai zuhur sampai dengan subuh gitu ya. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya pada waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat. Itu menurut dalam tafsir ya. Seperti itu. Maka sholat itu mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gur di sebagai pembawa acara. Silakan Gur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajahnya yang kelihatan. Menarik sholat, pembahasan sholat sebenarnya menarik. Banyak hal yang bisa kita kupas dari masalah sholat ini. Mulai dari sejarahnya, tadi Abang udah cerita bagaimana Nabi Muhammad ketemu Nabi-Nabi yang lain, mulai disuruh dari 50 waktu, akhirnya ditawar-tawar turun menjadi 5 waktu. Nah, kalau kita simak bagian-bagian sholat ini, kita belum masuk ke kaifiatnya sholat, tapi kita bagaimana sejarah sholat itu sendiri. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu kan didampingi sama malaikat Jibril. Namun ketika mau masuk ke Sidratul Muntaha, mau naik, malaikat Jibril tidak bisa mendampingi Nabi Muhammad karena izinnya cuma sampai di situ. Waktu itu dialog sama Nabi Muhammad, kenapa kalau Jibril sampai di sini? Kata Jibril, izin saya cuma sampai sini. Akhirnya Nabi Muhammad sendiri yang menghadap Allah, langsung bertetap muka dengan Allah ke Sidratul Muntaha. Nah, inilah Nabi kemudian ketemu Allah dan berdialog. Nah, sesi dialog inilah yang kemudian diabadikan dalam sholat. Di bagian mananya kah itu ketika dialog Allah diabadikan, dialog Allah dan Muhammad diabadikan dalam sholat yang kita laksanakan tiap hari? Mungkin masih ada yang belum tahu atau gimana. Bagian mana sih dari sholat itu yang merupakan sejarah terpenting? Yaitu ketika tahiyat. Tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu kan kalimat itu pertama ketika Nabi Muhammad ketemu Allah gitu kan. Nabi Muhammad takjub. Bagaimana caranya saya mengucapkan salam, bagaimana cara membuka obrolan, bagaimana cara membuka dialog dengan Allah Tuhan semesta alam gitu kan ketika ketemu langsung. Akhirnya kata Nabi keluar itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah gitu kan. Nah, lantas di situ Allah memberikan jawaban. Apa jawaban Allah? Assalamualaikum
Ya Nabi Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itu dialog itu. Nah, ini kan jawaban dari Allah itu kan Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang memuji Nabi Muhammad sebetulnya. Selamat juga atas kamu gitu kan. Dari at-tahiyatul mubarakatuh, kemudian Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dapat jawaban seperti itu. Itu kan jawaban Allah terhadap kekasihnya, itu jawaban yang sangat meninggikan posisi Rasulullah sebagai manusia biasa, dinaikkan ke langit, ketemu langsung, begitu jawaban Allah. Nabi nggak lantas Nabi menjadi mentang-mentang malaikat aja nggak bisa sampai sini nih, nggak sampai sini gue sampai, tapi Nabi nggak jumawa, nggak sombong lah. Akhirnya jawab lagi sama Nabi kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Itu jawaban Nabi. Jawaban yang merendah, jawaban yang nggak pernah Nabi merasa dirinya lebih dibanding umat yang lain, dibanding makhluk lain. Itulah jawaban Nabi di at-tahiyat itu. Nah, malaikat yang mendengar dialog itu akhirnya apa? Berkatalah para malaikat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu tahiyat awal dan tahiyat akhir yang kita baca tiap hari 5 waktu, tiap hari dalam itu secara nggak sadar itulah pengabadian dialog Allah sama Rasulullah ketika Nabi sampai Sidratul Muntaha. Hanya berdua itu kejadian terjadi dialog itu, dan diabadikan oleh Nabi dalam sholatnya. Makanya kita melakukan itu karena Nabi bilang, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholat kamu seperti aku sholat ya. Sholat seperti ini. Itulah oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah ke bumi, ketika kembali ke bumi dan diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Itu potongan segmen dari sholat itu, bagian dari sholat itu rukun sholat. Itulah bagian terpenting sebetulnya. Selain doa kepada Allah, itu adalah sejarah. Diabadikan dalam sholat dan kita melaksanakan tiap hari. Kalau itu dihayati ketika kita mau jam tahiyat dan kita membayangkan bahwa betapa tahiyat ini bukan sembarang tahiyat, bukan sembarang bacaan, tapi sebuah dialog antara pencipta dengan makhluknya, antara Allah dengan kekasihnya, kan seperti itu. Kita bisa membayangkan bagaimana agungnya, bagaimana sholat itu menjadi istimewa. Karena perintah sholat itu kan istimewa. Kalau puasa kan diperintahkan di bumi. Ibadah-ibadahnya diperintahkan, tapi sholat diperintahkan langsung di langit ke-7, di Sidratul Muntaha. Ini kan istimewa, ibadah yang paling istimewa. Makanya amalan yang paling pertama dihisab nanti itu adalah sholat. Di padang mahsyar yang pertama kali dihisab adalah sholat. Gitu kan. Ya, jadi seperti itu, cuman sharing aja bahwa betapa dahsyatnya kata-kata at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah itu yang kita baca tiap hari. Itulah peristiwa di balik itu adalah ada peristiwa yang sangat bersejarah di balik gerakan-gerakan sholat yang kita laksanakan tiap hari 5 kali. Gitu. Itu aja. Mungkin yang lain sebelum kita akhiri nanti ada tambahan. Bang Taki atau Bang Udin mau nambahin lagi buat sharing-sharing buat abang, adik, dan ponakan-ponakan yang ada di sini. Silakan. Kan gini kan masalahnya, sholat kan kita sering malas gitu kan. Ini ada persoalan dalam sholat itu ya. Orang tahu sih teori sholat itu ya, apa itu sholat dan keutamaan sholat ngerti gitu. Kan persoalannya konsisten nggak waktu yang dilaksanakan dalam ibadah sholat gitu ya. Apalagi sholat berjamaah yang keutamanya kan tadi jelas ya. Sholatul jamaah abdoru min sholatil fardhi kan gitu dalam hadis. Sholat jamaah itu lebih utama 27 derajat malah ya dari sholat sendirian. Ini kan problemnya bukan tidak maunya melaksanakan sholat gitu. Mungkin orang sholat seneng gitu, mau. Kan sepertinya kita sholatnya kayak sholat orang munafik kan gitu dalam ayat Al-Quran tadi, juga dalam hadis gitu. Ini yang perlu kita upgrade sholatnya itu. Siapkah kita selalu berjamaah di masjid? Mungkin karena ini masalah corona ya, mungkin diperdebatkan gitu ya. Paling enggak jamaah di rumah lah kan gitu.
Kan gitu ya kira-kira. Nah, ini perlu jawaban yang terang dari kita gitu. Bagaimana komentar Bang Oli, komentar Mang Didi, komentar Bibi Jakiyah gitu ya, berkaitan dengan malesnya ibadah sholat gitu. Udah tahu kok padilahnya kenapa males gitu. Ini nih coba diangkat. Iya Bang, setannya itu. Nggak itu setannya nyantol aja di pala. Ntar dulu. Tetap deh jam 5. Kan berkaitan dengan motivasi kan gitu sebenarnya. Apakah motivasi kita itu masih dalam keadaan sehat-sehat selalu gitu? Apa enggak kan gitu? Kenapa kok bisa males? Jangankan anak-anak Ya, awam. anak sekarang Bang, handphone susah anak-anak sekarang. Sholat udah. Tar dulu. Sholat tar dulu. Tadi jam 2 baru lari deh. Jadi permasalahannya satu handphone kan udah tuh ya. Dan kedua apa? Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Kan berkaitan dengan motivasi kan, dorongan dalam diri atau dalam jiwa supaya melaksanakan sholat. Udah tahu gitu kan. Kan kayak gitu tuh. Gitu. Bukan cuma kalangan anak-anak, kalangan orang dewasa juga sama tuh sebenarnya ya. Gitu. Ini nggak beda kalau soal malas sholat ke masjid mah, baik anak-anak maupun orang tua, khususnya orang laki-laki ya, kecuali wanita barangkali. Juga tidak dilarang wanita itu berjamaah di masjid. Gitu. Walaupun utamanya abdolnya di rumah bagi wanita-wanita tertentu yang punya kesibukan harus mengurus anak dan sebagainya. Oke, kita kasih kesempatan mungkin Nya mau kasih kesempatan buat Nya mungkin mau menyampaikan sesuatu. Karena kita masih banyak punya kebutuhan, mohon kepada Allah, jadi diwajibkan sholat. Sholat itu adalah yang tadi dikatakan oleh Syukur, adalah berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita umatnya Rasulullah SAW adalah Rasulullah bisa berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu. Dan juga kita selaku umatnya, insya Allah setiap sholat itu adalah kita berdialog kepada Allah. Dengan kita berdialog kepada Allah, jadi itu diwajibkan karena Allah saja adalah berbicara kepada Rasulullah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Allah mengagungkan kepada Rasulullah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Insya Allah kita bersama-sama dengan para nabi dan disatukan dengan orang-orang yang soleh, ya, maka itu dikatakan adalah selalu nabi berdoa kepada Allah, waj'alil hayata ziyadatan li kulli khair, dan jadikanlah kehidupan ini adalah untuk mencari kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah mati kami nanti untuk istirahat, jangan disiksa oleh Allah, jangan menjadi pertanyaan yang tidak baik. Jadikanlah istirahat itu sambil menunggu nanti pada di hari mahsyar, di alam barzah kita diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hasil daripada kehusuan kita sholat kepada Allah. Insya Allah semuanya mengerjakan sholat. Yang belum mengerjakan sholat jangan berhenti-berhenti mendoakan, ya. Jangan kita caci dia nggak sholat. Kita doakan semua keluarga kita, keturunan kita ini, insya Allah mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cucu kami semua jangan sampai tidak sholat, ya. Semuanya mengerjakan sholat yang 5 waktu. Kenapa? Berapa Pak? Pentingnya yaitu sholat. Bagi orang yang tidak mengerjakan sholat berarti mereka itu tidak pernah berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah semua mengerjakan ibadah kepada Allah, yaitu terutama adalah sholat yang diwajibkan sehari semalam 5 waktu, yang asalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Udah 5 waktu masih juga nggak dikerjain, ya, adalah dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya menjadi anak yang soleh dan solihah, bakti pada kedua orang tua, takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munu warusu wa tawatin nasu wa solahil jasadi waruh
wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya kan. Iya. Amin. Wa'fu anna ya karim wa fir lana ya hakim arhamar rahimin Amin. 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 Karena min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mama. Amin. Salamatan fid din Amin. wa jalatan fil ilmi Amin. wa barakatan rizqi wa taubatan qabla maut wa Amin. rahmatan maut Amin. maut Amin. Awin alaina sakaratil maut wa Amin. najata minan nar wa afat hisab. Amin. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sebelah sini ada yang